Sebelum menonton kisahnya, yuk dukung kami dengan klik tombol subscribe. Jika kalian suka dengan ceritanya, yuk klik tombol like-nya, biar kami semakin semangat berkarya. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara, lahir dari keluarga petani sederhana. Ayah dan ibunya menggantungkan hidup dari hasil bertani. Hidup mereka jauh dari kata mewah, namun dipenuhi kehangatan dan kasih sayang. Setiap pagi, Arga membantu orang tuanya di sawah sebelum berangkat sekolah. Ia bukan hanya kakak bagi adik-adiknya, tapi juga sosok panutan yang sabar dan penuh tanggung jawab. Semua berjalan biasa sampai suatu hari, ayahnya jatuh sakit. Penyakit yang diderita sang ayah memaksanya berhenti bertani, dan sejak saat itu beban keluarga jatuh ke pundak Arga. Saat teman-temannya sibuk belajar mempersiapkan ujian kelulusan, Arga justru mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memilih putus sekolah dan menggantikan peran ayahnya di sawah. "Adik-adikku harus tetap sekolah," katanya kepada ibunya sambil menahan air mata. Sejak hari itu, pagi dan sore Arga habiskan di ladang. Tanpa keluhan, ia bekerja keras, mencangkul, menanam, memanen, demi menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan ketiga adiknya, Bayu, Raka, dan Randy. Saat hujan turun deras, Arga tetap turun ke sawah. Saat tubuhnya lelah dan lapar, ia hanya tersenyum melihat adik-adiknya pulang sekolah dengan seragam rapi dan wajah ceria. Waktu berlalu, Bayu lulus menjadi dokter. Raka mendirikan startup dan sukses sebagai direktur muda. Randy diterima sebagai pegawai negeri sipil di kementerian. Mereka hidup mapan, tinggal di kota, dan sibuk dengan pekerjaan serta keluarga masing-masing. Sementara Arga tetap di desa, tetap mencangkul di tanah yang sama, memakai baju lusuh yang sama, dengan senyum yang tak pernah berubah. Namun seiring kesuksesan, sikap ketiga adiknya perlahan berubah. Mereka mulai jarang pulang. Bahkan saat pulang pun, mereka tampak canggung berbicara dengan Arga. "Mas Arga masih di sini terus? Kenapa nggak ikut ke kota? Nggak capek hidup kayak gini terus?" tanya mereka dengan nada geli yang menyakitkan. Arga hanya tertawa kecil dan menjawab, "Di sini saya bahagia." Saat ibu mereka jatuh sakit, Arga kembali jadi satu-satunya yang merawat. Ia menunggu di sisi ranjang, menyuapi, memijat kaki, menyeka keringat. Ia mengabari adik-adiknya, tapi tak satu pun bisa segera datang. Dan ketika ibu menghembuskan napas terakhir, hanya Arga yang ada di sana, menggenggam tangan ibunya dengan linangan air mata. Adik-adiknya datang saat pemakaman, tapi tak banyak bicara. Mereka buru-buru kembali ke kota, sibuk dengan urusan masing-masing. Hari-hari berlalu dalam sunyi. Arga kembali ke sawah, kembali ke rutinitas lamanya. Sampai suatu hari, seorang jurnalis lokal yang tertarik dengan kisah hidup Arga membuat video dokumenter pendek tentang dirinya. Video itu viral. Netizen dari seluruh penjuru negeri menonton dan menangis. Mereka menyebut Arga sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Video itu akhirnya sampai ke tangan ketiga adiknya. Mereka menonton tanpa suara, hanya air mata yang mengalir di pipi. Tiba-tiba mereka disadarkan oleh kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Mereka merasa malu, bukan kepada dunia, tapi kepada kakak mereka sendiri. Tanpa banyak bicara, ketiganya pulang ke desa. Mereka menemukan Arga di tengah sawah, sedang mencangkul seperti biasa. Dengan langkah perlahan, mereka mendekat. Dan di bawah sinar matahari yang mulai condong ke barat, mereka menunduk dan berkata, "Mas, kami minta maaf, kami salah. Kami lupa siapa yang membuat kami jadi seperti ini." Arga menatap mereka satu persatu. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan memeluk mereka dengan erat. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir. Kini, meski Arga tetap tinggal di desa, hidupnya tak lagi sepi. Adik-adiknya rutin pulang, membantu di ladang saat ada waktu, membangun rumah baru yang layak untuk sang kakak. Tapi Arga tetap memilih tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua mereka. "Di sini tempat semua dimulai," katanya.
Dan di sini pula aku ingin tetap berada. Karena bagi Arga, kebahagiaan bukan soal gelar atau harta, tapi tentang cinta, pengorbanan, dan keikhlasan yang tak pernah mengharap balasan.